Sekarang kita akan menunjukkan permintaan maaf kita nih. Ekspresi-ekspresi apa sih yang kita pakai? Kita lihat ya. Mulai dari yang paling simple. Sorry. Kayak I'm very sorry. Berikutnya, I apologize for. Kayak kata apologize ini artinya minta maaf. Kayak apologize atau apologize di sini artinya sama aja ya. Lihat yang satu pakai Z, yang satu lagi pakai S. Cuma bedanya adalah negaranya doang ya penggunaannya. Yang satu di Inggris, yang satu lagi di Amerika. Nah, gitu doang. Oke, gimana cara ngomongnya? Ketika kita ngomong kayak gini ya, I apologize for, uh, itu harus disertai dengan verb ing. Jadi kalau gue mau minta maaf karena gue mencuri buku lo, berarti I apologize for stealing your book. Lo nggak boleh ngomong I apologize for steal your book, itu nggak bisa. Oke? Atau enggak, kalau misalnya lo pengen pakai verb yang biasa, gimana caranya? Ya berarti kayak gini nih. For-nya lo ganti pakai that. Langsung deh kita lanjutin. Oke? Kita lanjutkan dengan kalimatnya kayak gini. Oke? Tadi I apologize for stealing your book. I apologize that I stole your book. Kita bisa lihat di sini ya, for stealing that I stole. Nah, bisa lihat ya bedanya. Berikutnya, please excuse me. Ini biasanya apa? Kalau misalnya lo nggak sengaja lagi buru-buru gitu ya, nginjek kaki orang atau minta maaf karena ada orang ngalangin pandangan lo gitu ya, misi sorry gitu, kayak yang cepet gitu, excuse me, yang kayak gitu. Oke, yang terakhir ini paling formal. Please accept my apology. Tolong terima permintaan maafku. Ya, mungkin ini bisa kita pakai kalau ada orang yang marahnya sama lo udah gila-gilaan gitu ya. Lo ngomongnya sopan banget ya. Please accept my apology. Oke. Apology sendiri itu adalah kata benda ya. Ini kan apologize ini adalah kata apa? Kata verb, kata kerja. Oke, gua meminta maaf. Lihat nih, letaknya setelah subjek, ya nggak? Nah, kalau apology ini adalah kata bendanya. Terus berikutnya, kalau ada orang habis minta maaf, gimana cara kita meresponnya? Kayak biasanya kita ngomong gini nih, oh that's okay, that's alright, gitu ya. It doesn't matter, never mind, please don't be sorry. Itu maksudnya apa? Ini adalah reply itu artinya balasan ya. Ini adalah balasan yang baik gitu ya. Ketika orang minta maaf, oh iya nggak apa-apa kok. Ah udah nggak usah dipikirin. Ah nggak penting kok. Nah kayak gitu ya. Oke? Okay? Ya, asking information. Oke, okay? Di chapter ini juga kita belajar ekspresi untuk minta informasi sama orang lain. Oke, okay? Ini gambarnya diambil dari buku sekolah elektronik ya. English in Focus kelas 7. Nah, kita lihat nih. Biasanya kita mulai nanya informasi dengan kata excuse me gitu ya. Terus habis itu baru deh kita bikin pertanyaannya bla 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 gitu ya. Excuse me, where's the hospital? Oh, permisi, rumah sakitnya di mana ya? Excuse me, did you see my wallet? Oke, misi, lo ingat, lo lihat dompet gua nggak? Kayak gitu tuh. Oke, lo bisa mulai dengan kata excuse me. Excuse me, what is your name? Gitu. Permisi, nama lo siapa ya? Oke. Terus yang kedua, kita sering pakai minta informasi dengan kata can you tell me? Can you tell me about the party? Okay, can you tell me about my mother? Can you tell me about my homework? Can you tell me the gossip? Oke, kayak gitu. Jadi lo minta informasi. Oke, kalau di sini contohnya can you tell me where you live? Boleh tolong kasih tahu lo tinggal di mana nggak? Oke, berikutnya ya. Can you help me bla 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 gitu ya. Can you help me with my homework? Oke, bisa minta tolong gini nggak? Oke, itu tuh asking information. Can you help me find the lab? Di sini bisa minta tolong itu nggak, kasih tahu labnya di mana. Itu gua hapus dulu tuh ya, yang hijau-hijau tadi. Berikutnya, sorry to trouble you, but do you know where Anissa is? Sorry to trouble you di sini apa? Ini sama aja gitu ya sebenarnya. Aduh, kok berantakan banget gue bikinnya. Ini sebenarnya sama aja sama apa? Mirip sama ungkapan permintaan maaf gitu ya. Tapi dalam kasus ini tujuannya dia ngomong kayak gitu apa? Bukan untuk minta maaf, melainkan apa?
ini hanya untuk kepentingan kesopan santunan gitu ya. Yaitu apa? Maaf mengganggu, tahu Anissa di mana nggak? Kayak gitu loh. Ngerti kan? Intinya apa? Aduh, maaf ya ganggu waktunya, buang-buang waktu nih gue nanya-nanya. Itu adalah untuk kesopanan. Bukan berarti si orang ini minta maaf karena dia melakukan kesalahan apa gitu sama orang. Enggak, itu buat sopan santun aja. Berikutnya, do you happen to know where the bank is? Ini artinya sama aja sama apa? Do you happen to know itu sebenarnya apa sih? Sama aja sama do you know. Oke? Cuma yang ini lebih sopan aja gitu ya. Do you happen to know where the bank is? Lo kebetulan tahu gak sih banknya di mana? Gitu. Sama aja sama lo ngomong do you know. Oke? Could anyone tell me gitu ya? When the test is? Ada yang bisa kasih tahu gue gak sih kapan tesnya? Nah, kurang lebih inilah ekspresi-ekspresi yang kita pakai untuk nanya informasi ke orang lain. Berikutnya, gimana cara ngeresponnya gitu ya? Ya jawab aja pertanyaannya. Yang pertama nanya apa? Excuse me, what is your name? Oh, my name is Edo, gitu ya. Berikutnya, can you tell me where you live? I live in Jalan Setiabudi. Can you help me find the lab? Mana nih? Nggak ada jawabannya ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang berikutnya, sorry to trouble you, but do you know where Anissa is? Anissa is in the post office. Okay? Do you happen to know where the bank is? Gitu kan? Bagus, gitu ya. Could anyone tell me when the test is? Nih, gitu kan? Jadi jawabnya sesuai aja sama pertanyaannya gitu ya. Nggak usah pusing-pusing gimana cara jawabnya ya. Mengacu ke pertanyaannya. Oke? Gitu. Sekarang kita masuk ke descriptive text. Ini adalah tulisan berbentuk deskriptif. Kira-kira lo udah bisa bayangin lah ya. Kalau misalnya ada tulisan bentuknya deskriptif tuh kira-kira bentuknya ngapain sih? Ya nggak? Udah pastilah mau menggambarkan suatu keadaan gitu ya. Keadaan apaan gitu ya. Dari objeknya tergantung gitu ya. Objeknya bisa siapa aja. Oke? Nyokap lo kayak, temen deket lo kayak, pacar lo kayak, ya, guru lo, anjing lo, kucing lo, laptop lo, Bali, ya, tempat apapun deh, semuanya bisa ditulis dengan deskriptif. Oke, tentunya melalui tulisan ya. Oke, melalui tulisan namanya juga teks gitu di sini. Nah, ketika kita menggambarkan sesuatu, biasanya yang kebayang sama orang itu adalah apa? Visual gitu ya. Misalnya lo mau mendeskripsikan siapa nih? Lo mau mendeskripsikan nyokap lo. Berarti lo kasih tahu kan, matanya gimana, hidungnya gimana, mukanya gimana, badannya gimana, tingginya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, deskriptif teks nggak harus kayak gitu aja. Itu benar, deskriptif gitu ya, lewat visual, tapi nggak harus kayak gitu. Kadang-kadang bahkan lo bisa ngasih, apa ya, lo mau menggambarin itu dengan moodnya gitu ya. Dengan apa lagi misalnya? Ya, atmosfer masuk lah ya. Lo mau menggambarkan suatu hal, macam-macam, mau objeknya, mau orang kayak, mau tempat kayak, anjing lo kayak gitu ya, macam-macam tadi udah dibilang. Nah, terserah, kayak misalnya apa, lo mau bilang kalau misalnya keadaan di pantai itu anginnya sepoi-sepoi, yang lo rasakan apa? Oke, misalnya ketika lo di pantai lo ngerasa, wah, gue kesepian ternyata. Nah, kayak gitu gitu ya. Nah, ternyata itu adalah lo bisa menggambarkan berbagai macam gitu ya, feeling kayak gitu ya, nggak harus visual. Oke, lo misalnya menggambarkan apa perasaan lo ketika lo abis menang lomba. Lo cerita bahwa rasanya itu kayak ada beban di dada lo yang hilang gitu ya. Walaupun pada saat yang bersamaan lo sesak karena lo pengen menangis karena pas lo menang gitu ya. Nah, sama aja gitu ya, itu juga bentuk deskriptif. Lo mau ngasih keterangan yang jelas tentang suatu objek. Oke, yaitu apa? Perasaan lo gitu objeknya. Kayak ada lagi objeknya kadang-kadang nyokap lo, tempat kayak suatu acara kayak gitu ya. Macam-macam gitu ya. Itu adalah teks-teks berbentuk deskriptif. Oke. Nah, nanti kita akan banyak latihannya nih ya tentang teks yang deskriptif ini. Nanti di bab-bab selanjutnya kita juga masih belajar tentang deskriptif teks ini. Oke?
artinya adalah ada, terdapat gitu ya. Nah, bedanya cuma berdasarkan kuantitasnya nih. Misalnya sekarang gue punya satu bola. Oke, di sini gue punya dua bola. Nah, sekarang lo bisa lihat nggak sih? Kita itu pakai there is kalau misalnya kita ngomongin bendanya itu satu doang. Oke, there is one ball. Oke, there is a ball. Kayak gitu. Nah, disinilah kita pakai there is. Ada sebuah bola. Nah, kalau benda yang kita omongin ada lebih dari satu, baru kita pakai there are. Jadi dua atau lebih gitu ya. There are two balls. Oke. Sekarang kalau misalnya bolanya ada 100, sama aja ya. There are 100 balls. Oke. Bolanya 1000, ya sama aja semuanya pakai there are. Nah, perbedaannya cuma kayak gitu doang. Yaitu apa? Kita pakai there is ketika bendanya itu hanya satu. Dan kita pakai there are ketika bendanya ada dua atau lebih. Gitu. Oke? Tapi, nanti ada pengecualiannya nih. Karena apa? Sekarang kita lagi ngomongin benda yang kita sebutnya dalam bahasa Inggris adalah benda yang countable. Oke? Yaitu bendanya adalah apa? Benda yang count itu hitungable bisa. Artinya adalah benda yang bisa dihitung. Oke, benda yang bisa dihitung itu maksudnya apa sih? Ini klasifikasi dalam bahasa Inggris gitu ya. Ada yang sebenarnya aneh gitu. Kayak contohnya nih, gue kasih contoh, yaitu fruit. Buah. Buah-buahan tuh bisa dihitung gak sih? Bisa gitu. Tapi dalam bahasa Inggris, klasifikasinya fruit itu masuk ke benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Jadi klasifikasinya ini menurut bahasa Inggris. Nah, penggunaan there is sama there are yang barusan gue jelasin itu adalah hanya penggunaan untuk benda yang countable. Oke, untuk benda yang uncountable gimana? Nanti gue jelasin gampang yang uncountable ya. Untuk benda-benda yang countable, biasanya apa sih? Benda yang countable itu adalah benda yang bisa dihitung. Iya, susah ya kalau disebutin satu persatu karena karakteristiknya nggak jelas. Tapi lo bayangin aja, kayak laptop, HP lo gitu ya, shell, blues, nah kayak gitu-gitu, buku kayak bolpen, kayak mobil, jam dinding, jam tangan, kursi, nah itu semua gitu ya. Contoh yang nggak bisa dihitung, oke gue kasih contoh ya, emas. Nah itu kan emas tuh nggak bisa dihitung. Terus benda-benda yang berupa butiran, nah garam, gula, terigu, oke. Berikutnya ada benda-benda yang cairan, liquid gitu ya, kayak apa tuh, air, susu, teh. Nah itu semua nggak bisa dihitung. Gimana cara bikin there is there are nya? Nanti kita mau ngomongin preposition tentang tempat. Sekarang kita kenalin dulu nih ya, kita punya beberapa barang yaitu kendi, ada vase, nya tadi jog, dan yang terakhir kita punya kucing. Nah, ini adalah meja ya, tahu dong. Nah, sekarang yang mau kita lakuin adalah ngelihat penempatannya nih. Oke, karena kita lagi ngomongin preposisi yang berhubungan dengan tempat. Pertama, gua mau bilang bahwa vase-nya ada di atas meja. Oke, apa tuh kira-kira vase-nya di atas meja? Itu berarti kita pakai kata on the table. Oke, the vase is on the table. Nah, gimana kalau gue mau bilang kendinya juga ada di atas meja? Nah, sama aja gitu ya. The jug is on the table. Nah, sekarang gue mau bilang bahwa kucingnya ada di bawah meja. Caranya kita ngomongnya adalah apa? The cat is under the table. Nah, di bawah meja. Oke. Berikutnya, gue mau bilang bahwa vase-nya ini ada di samping kendi. Cara ngomongnya adalah apa? Beside. Nah, di samping kendinya. Oke. Atau kita bisa bilang next to, sama aja artinya ya. Next, ini pakai spasi nih ya. Next spasi to. The vase is next to the jug. The vase is beside the jug. Artinya sama-sama di samping. Oke. Nah, sekarang andaikan gue punya satu gambar lagi. Oke. Sekarang gue punya gelas. Nah, ini gelas minuman nih ya. Gue mau bilang bahwa
Vasnya ini terletak di antara kendi dan gelas. Oke, gimana nih cara bikin kalimatnya? Gampang. Ya, vasnya ada di antara ya kendi dan gelas. Kita ngomongnya adalah between. Oke, kita itu bakal pakai between ketika kita membandingkan bahwa benda itu ada di antara dua benda lainnya gitu ya. Kalau di antara lebih dari dua benda, kita pakainya bukan between, melainkan apa? Among. Gitu ya. Jadi between sama among itu artinya sama aja. Di antara gitu ya. Cuma between itu kita ngomongnya di antara dua, among itu di antara lebih dari dua barang. Oke? Bayangin ada lampu nih di sini. Oke? Nah, kita bakal bilang bahwa apa sih? Bahwa lampunya ini ada di atas meja, iya nggak? Nah, tapi apa bedanya sama on? Di atasnya itu ngambang, iya nggak? Ada jarak di antara lampu dan mejanya. Untuk itulah kita pakai kata above. Oke? Jadi kita bisa bilang bahwa apa? The lamp, yep, bener banget, is above the table. Kayak gitu. Contohnya apa lagi nih? Apalagi sih yang sering kita pakai tuh untuk kata above? Nah, kita bisa lihat lagi. Misalnya, ada apa? Kali ini kita nggak punya lampu deh. Kita punya apa? Ada burung. Oke, burung terbang. Ya, aduh, ini gambar apa ini? Kayak bayangin ada burung terbang. Gue bisa bilang bahwa the bird is above the table. Ya nggak? Karena apa? Ada jarak gitu ya, ngambang. Oke? Jadi kita bisa bilang tadi ya, burungnya di atas meja itu, tapi mengambang gitu ya. Jadi the bird is above the table. Oke. Contohnya lagi, look at the sky above. Nah, ya nggak? Lihat ke langit di atas gitu, ya nggak? Di atasnya itu posisinya kita nyebutnya itu above. Oke. Nah, kita udah ngomongin above. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kita punya posisi above. Nah, sekarang kita punya posisi yang kita sebut dengan below, yaitu apa? Mirip sama above gitu ya. Tapi kali ini letaknya di bawah gitu. Nah, kita pakai below. Dalam kasus ini kita bisa bilang bahwa apa sih? Bahwa mejanya itu ada di bawah lampu, ya nggak? Nah, tapi masalahnya lampunya itu nggak menutupi mejanya gitu ya. Jadi kita bisa pakai kata apa? Below the lamp. Oke? Kita di bumi ini below the sky, kayak gitu-gitu. Kayak kurang lebih under sama below kasusnya gitu. Tapi beda sama above dan on ya. Under sama below ini kadang-kadang bisa dipakai untuk hal yang sama. Kayak under the sea, below the sea, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi emang under sama below ini agak sedikit susah nih ngebedainnya. Soalnya kadang-kadang sama. Berikutnya yang terakhir, nah, kita punya apa nih? Kita punya kucing di dalam sebuah kotak, ya nggak? Di dalam itu nggak harus dalam bentuk ketutup gitu ya, nggak harus. Kayak gini juga bisa dibilang di dalam. Oke? Nah, berikutnya, kita bisa bilang bahwa apa sih yang terjadi di sini? Bahwa, nah, kayak gini kan, the cat titik-titik the box. Ini kita pakai kata apa? Yaitu in. Kalau untuk di dalam gitu ya, kita pakai kata in. Fill in the blank with the most suitable expression. Kita disuruh mengisi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat. Sekarang kita baca dulu percakapan antara Shan dan guru. Titik-titik, sir. I missed the deadline of the homework. Titik-titik, Pak. Saya ketinggalan deadline dari PR-nya. Alright, but don't do it next time. Oke, tapi jangan dilakuin lagi ya besok-besok. Nah, kita disuruh ngisi pakai ekspresi yang paling tepat. Bisa kita lihat bahwa apa sih?
Kita lihat yang A itu ekspresi apa sih? I apologize. Itu adalah ekspresi untuk apa? Minta maaf. To express an apology. Oke, berikutnya kita punya thank you. Itu adalah apa? Rasa terima kasih, gratitude. Ya, ini pakai huruf D gitu, gratitude. Terus habis itu ada apa lagi? Where's my homework? Itu mah nanya gitu ya, di mana PR saya? Berikutnya lagi, tell me about my homework. Ini adalah apa? Ceritain sesuatu dong tentang PR saya. Ini adalah ekspresi untuk apa? To ask information. Oke, kira-kira kalau keadaannya kayak gini gitu ya, ada deadline PR, terus lo ketinggalan tuh, deadline-nya kelewatan gitu maksudnya. Kira-kira ngomong apa? Betul ya, itu I apologize. Lo minta maaf ya. What is the purpose of Janet saying sorry to trouble you? Kita baca dulu nih. Sorry to trouble you, but where's the public library? It's on the West Street. Oke, maaf mengganggu, tapi perpustakaan umumnya di mana ya? Oh, itu di Jalan West. How do we reach the place from this street? Gimana caranya kita mencapai tempat itu dari jalanan ini? It's far from here. Oke, far from artinya apa? Jauh dari situ. Plus, ini maksudnya apa? Terlebih lagi, men. Oke? Terlebih lagi, the direction is complicated. Oke? Direction atau direction sama aja ya. Is complicated. Complicated di sini maksudnya apa sih? Rumit, ribet gitu ya. Just take a cab. Cab di sini adalah persamaan kata dengan taxi. Umumnya cab itu lebih sering dipakai di UK, sedangkan taxi lebih sering dipakai di Amerika. Oke? Nah sekarang yang ditanya adalah apa? Tujuan. Jadi si Janet ngomong sorry to trouble you. Jadi dia mau nanya tujuannya dia ngomong ini apa sih? Oke ya. Sebenarnya ini adalah ekspresi apa sih? It is an expression of apology. Oke? Tapi yang ditanya adalah tujuan dari dia ngomong, tujuan dari expression ini. Oke, tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Maaf gitu ya. Minta maaf maksudnya apa? Bukan an expression of apology, tapi yang dimaksud adalah politeness. Maksud dari dia minta maaf apa sih? Ya nggak? Iya, itu nunjukin kesopanan dalam kasus ini. Oke, berbeda kasusnya kalau apa? Misalnya lo abis nangisin temen lo gitu. Akhirnya lo apa? Oh, I'm sorry that bla 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 gitu ya, that I made you cry or whatever gitu. Tapi yang jelas yang terjadi adalah kalau kayak gitu, kasusnya apa? Lo minta maaf sama temen lo, beneran gitu kan? Beneran tujuannya buat minta maaf supaya dia maafin lo. Tapi dalam kasus ini, di sini apa? Lo cuma mau nanya doang gitu ya, minta maafnya itu maksudnya adalah ekspresi sopan santun. Oh maaf pak, saya ganggu, tapi perpustakaannya di mana ya? Gitu. Oke? The words my pleasure can also be replaced by kata my pleasure bisa diganti dengan kata apa? Kita lihat. This is a present for your birthday. Ini adalah hadiah ulang lo. Wow, thanks. Terima kasih. My pleasure. Oke, ini adalah ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita membalas ucapan terima kasih yang diucapkan orang lain. Oke? That's alright bisa nggak? Bisa. Ya, thank you, that's alright. Thank you, don't mention it. Ah, udah, bukan apa-apa kok. Gitu ya. Thank you, you're welcome. Thank you, apalagi? No problem. Oke? Jadi jawabannya adalah yang ini. Fill in the blanks with the proper preposition. Kita disuruh isi titik-titiknya dengan preposisi yang tepat. Oke, Jane, where's today's newspaper? Jane, di mana koran hari ini? It is blah 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 the kitchen. Di dapur. No, there's no newspaper there. Enggak ada koran di sana. Kita lihat ya. On itu lebih sering kita pakai apa sih? Yang jelas satu hal ya, gue ingetin kalau kita ngomongin preposisi, kayak penggunaannya kadang-kadang suka amburadul tuh ya, nggak harus kayak gitu. Kadang-kadang, oh kenapa? Misalnya nih ya, kita ngomongnya seringan on the street.
oops, on the street. Dan tapi in the street kadang-kadang juga benar gitu ya. Padahal apa? In yang kita tahu di dalam gitu, on di atas. Harusnya yang mana nih? Nah, ternyata penggunaannya dua-duanya benar, tergantung aja sama keadaannya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Ya, nanti kita bahas belakangan nih. Oke. On itu biasanya artinya adalah di atas ya. Di atas, biasanya di atas sesuatu yang melekat. Kayak apa? Di atas meja, kayak di atas tempat tidur, kayak gitu. Kalau above artinya biasanya juga di atas, tapi di atas yang nggak nempel gitu ya. Misalnya ada apa? Ada lampu di atas ruangan tidur kita. Above our room, di atas ruangan kita gitu ya. Tapi nggak nempel. Nah, kayak gitu. Under artinya apa? Di bawah gitu ya. Dan abis itu in artinya di dalam. Kayak tapi yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita ngomongin preposisi, penggunaannya rada-rada amburadul gitu ya, nggak pasti artinya bakal begini. Oke. Nah, kira-kira udah bisa nebak lah ya, di dapur kira-kira di mananya dapur sih? Di atas, di bawah, atau di dalam? Jelas di dalam ya, jadi jawabannya adalah in the kitchen. Pertanyaannya, where is Janet going to? Oke, pilihannya nih. Oke, kita lihat ya. Pertama, dia nanyain jalan ke George Hospital gitu ya. Oh, kita belum lanjutin teksnya ya, kita baca dulu. Then, when you turn right, you are in Brand Street. George Hospital is between ABC Mall and a post office on your right side. Oke, jadi tadi kita suruh ngapain sih? Yang pertama ya, suruh ngikutin jalan. Oke, ngikutin jalan. Terus abis itu kita ketemu lampu merah, kita disuruh belok kanan. Oke, ya nggak? Kita suruh belok kanan. Nah, when you turn right, you are in Brandon Street. Nah, kita udah nyampe nih ke jalan Brandon. Oke. Nah, George Hospital is between ABC Mall and a post office. Between artinya apa? Di antara ya, di antara dua. On your right side, berarti di antara, oke, entah ABC duluan gitu ya, atau post office, kita nggak tahu. Yang jelas, kita bisa tahu bahwa di sini ada apa? George Hospital. Nah, ya kan? Karena katanya ada di antaranya. Berikutnya, how about the Pinkley Radio Station? It's on Brandon Street too, right? Kalau Pinkley Radio Station di mana ya? Itu bukannya juga ada di jalan Brandon gitu ya? Yes, it is. Oh iya, across the George Hospital. Oke, ini harusnya kita nggak pakai the di sini ya. Across George Hospital. Oke, di seberang George Hospital, alias berarti di sini gitu ya. There is Sophia Shopping Center. Nah, it is very huge. Gede banget ya. Huge itu artinya gede abis. Oke, Pinkley Radio Station is the third building after Sophia's Shopping Center. Karena kita arahnya ke sini gitu ya. Katanya bangunan ketiga setelah Sophia Shopping Center. Kita ketemu yang namanya Pinkley Radio Station. Oke, alright, thank you so much. You're welcome. Nah, itu dia. Sekarang pertanyaannya tadi apa sih? Pertanyaannya si Janet kemana nih? Iya nggak? Janet kemana? Yang kita lihat yang ditanyain sama Janet sebenarnya adalah George Hospital and Pinkley Radio Station. Oke. Nah, mungkin lo bingung. Loh, tapi kan dia nggak bilang dia mau ke sana. Oke, dia cuma nanya jalan ke dua tempat ini. Ya nggak? Lo bisa ngomong kayak gitu. Tapi di dalam kayak pelajaran bahasa Inggris itu kita mengenal makna yang implisit. Kayak misalnya apa? Contohnya lo ditawarin daging sapi. Oke? Terus abis itu temen lo jawab, oh gue vegetarian. Oke? Artinya itu apa sih? Artinya adalah dia nggak bilang kalau misalnya dia nggak bakal makan dagingnya, tapi lo bisa narik kesimpulan bahwa dia nggak makan dagingnya gitu, ya nggak? Nah, dalam kasus ini, meskipun nggak dikasih tahu secara eksplisit dia mau ke George Hospital dan Pinkley Radio Station, tapi lo kira-kira bisa lo tangkap lah ya, oh kemungkinan besar dia mau ke sini dan ke sini gitu, atau ke situ gitu ya. Pinkley Radio Station nggak ada pilihannya nih, jadi jawabannya adalah George Hospital. Look at the picture of Abdurrahman's house below. Okay, for number 8 until 13. Kita disuruh ngelihat denah rumahnya Abdurrahman di bawah ini untuk nomor 8 sampai 13. Oke, yang ditanya, how many bedrooms are there in the house?
ada berapa kamar tidur sih di rumahnya? Kita lihat ya. Yang pertama, oke, kita punya dapur di sini ya. Oops. Kitchen. Oke. Yang kedua, kita punya apa sih? Lihat ya, ini kayak ruangan makan, yaitu dining room. Berikutnya lagi kita punya apa nih? Ada TV, ada sofa. Ini adalah ruang keluarga nih, living room. Oke. Berikutnya lagi, ada apa? Oke, ini dia, kita nemu bedroom. Bedroom 1. Berikutnya lagi sebelah bedroom ada tempat kamar mandi, kita menyebutnya bathroom. Kita nemuin lagi ada bedroom 2 gitu ya. Lanjut lagi nih, ada bedroom 3. Nah, terus ada ruangan terakhir, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ini ruangan apaan, tapi yang kita lihat ini ada pintu masuk. Ya, kira-kira ini adalah apa? Guest room, bukan kamar tidurnya tamu, tapi ruang tamu gitu ya. Oke, pertanyaannya, how many bedrooms are there in the house? 1, 2, dan 3. C. Where's the location of the house? Di mana lokasi rumahnya? Kita lihat ya, ada di Jalan Mawar. Berarti apa? It's on Jalan Mawar ya. Across artinya di seberang, far from jauh dari Jalan Mawar, near Jalan Mawar artinya dekat Jalan Mawar. Sekarang kita lihat lagi ya. Pertanyaannya adalah where's the kitchen? Nah, ini ya, dapurnya nih. Di mana sih? Oke, kita lihat. It is beside a bedroom. Di samping sebuah tempat tidur. Oke. Next to the living room. Di samping juga ya. Next to artinya di samping, di sebelah gitu ya. Sama aja. In the bathroom artinya apa? Di dalam tempat, di dalam kamar mandi ya. It's above the dining room. Di atas ruang makan. Oke. It's above gitu mungkin maksudnya kalau ada tempat lantai 2 gitu ya. Ya nggak? Misalnya lo tinggal di lantai 1. Ruangan yang persis ada di atas lo gitu ya. Itu adalah misalnya room number 203, okay, is above, okay, room 103 gitu ya. 203 is above gitu. Itu boleh, tapi ini rumahnya satu lantai gitu ya. Berarti ini salah, jelas ini salah. Yang berikutnya, beside the bedroom atau next to the living room. Jelas ya bahwa ini next to the living room. Oke, karena ini sebelahnya apa? Kosong gitu ya. Jadi yang salah jawabannya B. Answers are right except semua jawabannya benar kecuali apa? Kita lihat yang A. There are 7 rooms in Abdurrahman's house. Ada 7 ruangan. Oke, kita lihat ya, ada berapa ruangan di sini? Yaitu 8 ruangan, berarti salah. Jawabannya yang A. Kita lihat dulu yang B ya. There is a bathroom between 2 bedrooms. Oke, ada sebuah kamar mandi di antara 2 tempat tidur. Tempat tidur, kamar mandi. Oke, benar. The dining room is in the middle of the house. Oke, di tengah-tengah rumahnya ada dining room ya. There is no library in the house. Tidak ada perpustakaan di rumah. Betul. Oke, udah jelas nih jawabannya A. By the way, apa bedanya kata among dengan kata between? Oke, biasanya kita pakai between itu ketika kita membandingkan antara 2 benda gitu ya. Oke, misalnya ada sesuatu di antara kotak 1 dan kotak 3, yaitu something gitu ya. Kita bisa bilang bahwa, ya anggap aja ini bola ya. The ball is between box number 1 and box number 3, di antara 2 barang. Tapi kalau kita bikin, ada box 1, box 3, ada box 2 gitu ya. Nah, kita bisa bilang bahwa the ball is among box number 1, 2, and 3 gitu ya. Jadi emang among itu di antara 3 atau lebih gitu ya. Nah, kayak gitu. Berikutnya, where's the TV in the house? Di mana sih TV di rumahnya? Nah, kita bisa lihat ya bahwa TV itu ada di mana? Nah, di sini ya, yaitu di mana? Ruang keluarga, yaitu kita bilang living room. Oke, kita bisa bilang TV-nya itu ada di dalam ruang keluarga, berarti the TV is in the living room.
Oke. Sayangnya pilihannya apa? Oke, kita lihat. Oke, on the living room, di atas living room salah. Oke. Berikutnya in the living room antara C sama D. Nah, sekarang kita lihat. It is on the table in the living room atau it is under the table in the living room. Jelas-jelas di atas meja gitu ya. Berarti jawabannya C. Where's the mirror in the bathroom? Di mana sih cermin di kamar mandinya? Oke, kita lihat ya. Ini gambarnya agak kecil, tapi kita bisa lihat bahwa ini kamar mandinya, cerminnya nempel di dinding. Oke? Kalau misalnya nempel di dinding, yang paling tepat adalah apa? Pernah dengar kata-kata mirror mirror on the wall? Oke, itu ada di atas dinding. Oke. Get the picture of house advertisement below for number 14 until 16. Oke, lihat gambar akan iklan rumah di bawah ini untuk nomor 14 sampai 16 ya. Oh, by the way, advertisement di sini sama advertisement sama aja ya. Cuma beda cara baca doang. Oke. Two-story house ya. Ini gue kasih tanda strip ya. Oke, maksudnya apa? Rumah bertingkat 2 gitu ya. Ini adalah kata sifat. Oke. By the way, story-nya itu bisa kita tulis begini. Ini cara penulisan UK atau story yang kayak gini. Salah. Ini harusnya, oke, gue hapus dulu deh. Ini harusnya adalah story. Ini nunjukin level atau tingkat gitu ya. Cuma yang ini US gitu. Okay, two-story house, rumah bertingkat 2. It is located near Patrol Highway. Berlokasi dekat dengan jalan raya Patrol. Oke, Jalan Sastrawan nomor 3 Flores. The house consists of the following. Oke, rumahnya terdiri dari di bawah ini. A living room, ruangan keluarga, a drawing room, ruang gambar, dining room, ruang makan, study room, tempat belajar, a kitchen, dapur, two bathrooms, and a garage. 2 kamar mandi dan sebuah garasi. Children's and nanny's bedrooms upstairs, and a main bedroom downstairs. Oke, jadi ada ruangan tidurnya anak-anak dan ruangan tidurnya pengasuh di atas. Dan ruangan tidur utama alias tempat orang tuanya ya, tidur itu di bawah. A sofa and some chairs in the drawing room. Oke, terdiri dari apa rumahnya? Ada sofa dan kursi-kursi di ruangan gambar. Berikutnya lagi, a refrigerator, an electric fan, and a television. Ada kulkas, ada kipas angin, dan ada TV. Berikutnya, kitchen utensils such as pots, pans, kettles, gas stoves, and the kitchen sink. Perkakas dapur seperti panci. Oke, pot itu panci yang gini loh. Oke, yang buat ngerebus gitu ya. Iya, bukan gini sih, gagangnya gini lah. Oke, pan itu adalah panci yang ya buat goreng ya, yang kayak gitu. Kettle kayak teko, termos gitu ya. Gas stove, kompor gas, dan tempat cuci piring. It also has 3000 volt power, listrik berdaya 3000 volt, telephone line, saluran telepon, sambungan telepon, hotspot, internet gitu ya, water heater, pemanas air, serious buyer contacts Tia, pembeli yang serius, telepon Tia di situ gitu ya. Where are the children's bedroom? They are gitu ya. Karena apa? Children's bedroom, kamar ruang tidurnya lebih dari 1. Jadi kita menunjuknya ke mereka gitu ya. They are apa? Di mana? Keterangannya cuma 1, yaitu upstairs. What is there in the drawing room? Ada apa sih di dalam drawing room? Kita lihat, a sofa and some chairs. Berarti apa? There is atau there are? Karena ada lebih dari 1 barang gitu ya. Berarti kita ngomongnya there are a sofa and some chairs. Nah, kayak gitu. Loh, kok there are a sofa bukannya there is? Iya, tapi a sofa and some chairs. Dulu ya, untuk nomor 17 sampai 20.
Is that your book? Blah 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 the table. Oke, itu bukunya nggak sih di mananya meja? Oke, kita masih belum bisa jawab apa-apa nih ya. Oke. Oh yes, it is. Oh yeah, itu dia bukunya. Ya, bukunya Morgan maksudnya. Kenapa ada di sana ya? Oke. I don't know. Look, there titik-titik another book. It is Anne's book. Gue nggak tahu kenapa ada di sana. Lihat, ada buku lainnya. Itu bukunya Anne. Oke. Udah jelas ya kalau nomor 18 nih, tapi nanti aja lanjut ya. Baca dulu teksnya sampai selesai. There titik-titik two books under the table. Oke, satu yang tadi bukunya Anne, satu lagi bukunya Morgan ya. Iya nggak? Nah, under the table. Oke, dengan ini kita punya kata kunci ya, under the table. Oke, terus habis itu berikutnya yang terakhir, and look at the lamp, titik-titik the room, it's broken, it's strange. Oke, dan lihat lampu di titik-titik ruangan. Oke, rusak tuh, aneh deh. Oke, nah untuk nomor 17 ya, is that your book, titik-titik the table, kita bisa tahu dari mana sih sebenarnya? Kita bisa tahu dari kata-kata di bawahnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lo no idea nih, jawabannya apa, lo baca dulu sampai selesai, siapa tahu jawabannya dikasih tahu setelahnya gitu ya. Yaitu jawabannya adalah under the table. Keduanya adalah apa? Kita nggak bisa pakai kata above, dan kita nggak bisa pakai kata below, dan kita nggak bisa pakai kata in. Oke? Fill in the proper answer. Oke, kita lanjutin ya. I don't know, look, titik-titik another book there. Oke? Oke, another book. Oke, berarti bukunya satu gitu ya. Berarti jelas nih, adalah there is. And look at the lamp, titik-titik the room. It's broken. It's strange. Lihat deh lampu yang di titik-titik ruangan. Rusak tuh, aneh deh. Oke, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Kira-kira ya, kalau ada di dalam ruangan, ada lampu gitu ya. Kalau di ruangan itu berarti di atas gitu ya. Kecuali kalau ditaruh di atas meja gitu-gitu. Ini pintunya misalnya ruangannya. Ini ada di atas ruangannya. Ini kita bilang on atau above. Betul, jawabannya adalah above ya. Kita nggak boleh pakai kata on di dalam kasus ini. Oke, under the room mungkin nggak, di bawah ruangan nggak mungkin. Between the room, oke, sebenarnya ya kalau kasusnya kita lagi ngomongin lampu di antara ruangan satu dengan ruangan lainnya boleh gitu ya. Bisa-bisa aja ada keadaan yang memungkinkan ada lampu di antara dua ruangan gitu ya. Tapi nggak cocok sama grammarnya nih. Harusnya between the room, harusnya between the rooms, ya nggak? Di antara dua ruangan kan. Ruangannya lebih dari satu, makanya kita harus pakai kata, huruf S gitu. Jadi between nggak tepat dalam kasus ini.